dubbing dari film ini sendiri mungkin? Proses dubbingnya itu, kita dubbingnya itu base campnya itu di daerah Cinere sih, aku lupa alamat atau alamat pastinya, tapi di situ. Itu dubbingnya itu selama 2 hari, full. Sempet bingung soalnya nggak pernah ketemu sama cast lainnya gitu, jadi nggak pernah ketemu sama Hamish Daud. Hamish selalu kayak misalkan, oh ini dubbing gue doang nih, iya soalnya Hamish udah kemarin kayak gitu. Dan kebetulan karakter Benny ini adalah karakter yang paling cerewet, jadi di satu film ini yang paling banyak ngomong itu Benny. Jadi dubbingku tuh bisa dari pagi sampai malam gitu, selama 2 hari. Paling gitu sih. Ada kesulitan tersendiri nggak sih pas? Oh iya, milih karakter vokalnya itu. Karena vokalnya Benny sebagai bebek itu tuh harus sangat amat berbeda sama karakternya si Ricky. Si Rhino ini, si badak ini. Karena ini bakal ada badak sama bebek terus-terusan beriringan kan. Jadi benar-benar harus warna suaranya itu benar-benar harus beda 180 derajat kayak gitu. Jadi itu sih paling PR gitu. Tapi untungnya aku dilatih sama beberapa vocal coach juga di sana, selalu didampingi kayak gitu. Terus kesulitannya itu adalah memilih jenis komedinya itu, karena kan film ini kan tujuannya itu untuk membangun awareness terhadap anak-anak, terhadap generasi millennials. Kalau misalkan ini kita nih ada nih kepedulian satu lagi nih gitu, badak Sumatera gitu yang ya udah termasuk hewan yang dilindungi gitu, ketimbang kita mikirin concern sama hal ketimbang kita concern sama hal lain gitu, kayak concern sama orang yang bilang di kolam renang bisa hamil. Maksudnya ada lagi tuh yang kita perlu concern kayak gitu. Jadi lo ngerasa diuntungin berarti, karena kan karakter Benny kan cerewet tuh, sama kayak lo yang udah bilang ngomong cepat gitu, ngerasa diuntungin juga. Iya sebenarnya iya, tapi itu malah jadi senjata juga. Jadi kayak untung banget nih sebagai orang yang gagap terus ngomongin cepet. Ya ada untungnya lah, tapi berkali-kali kayak kayaknya itu kecepetan deh gitu. Jadi aku udah berhenti ngomong tapi animasinya belum selesai gerak mulutnya kan, abisnya kan harus ditimingin kan. Ketika mulutnya gerak, nah aku juga harus ngomong di situ. Jadi ya awalnya sempat ngerasa diuntungkan, tapi ternyata tidak gitu. Ya tadi kan lo bilang katanya proses dubbing itu sendiri 2 hari kan lo selesai. Iya. Itu karena memang lo yang nyesuaiin sama si gambar ini, atau emang lo yang kesulitan buat jadi diulang lagi atau gimana? Oh enggak, karena emang banyak banget Mbak. Aku kalau misalkan selesai itu bisa ketemu pagi lagi atau gimana gitu. Sebenarnya sih aku bisa-bisa aja, tapi kan ya tidak semua orang seprofesional aku. Hampir beberapa amatir lah. Enggak. Jadi emang di take time itu kalau enggak ntar bakal capek banget gitu. Prosesnya 2 hari, tapi abis itu ada hari ketiga. Hari ketiga itu tapi jauh setelah proses dubbing ini. Hari ketiga adalah dimana ketika udah final terus dilihat, oke, ini ada beberapa kata yang harus diubah gitu, ada beberapa joke yang harus kita kita ganti, soalnya kayak joke ini nggak sesuai nih sama anak kecil kayak gini kayak gitu. Jadi dibikin slide mungkin se-friendly mungkin supaya keluarga bisa nonton tanpa khawatir kalau misalkan anaknya bakal belajar hal-hal yang buruk gitu. Kalau untuk penentuan jokesnya sendiri, lo ikut andil nggak sih dalam penentuan itu? Iya, ikut andil maksud. Tapi ikut andil lebih ke kayak ngedit kali ya, bukan yang kayak mikirin oke, joke-nya apa ya gini enggak. Jadi dikasih tahu ini begini, jokesnya gini, menurut kamu gimana, lucu nggak? Kayaknya kurang deh. Ya udah cari yang lebih lucu lagi ya. Tapi harus konsonannya ini katanya gitu. Jadi misalkan katakanlah kalau misalkan joke ini katanya itu ada 3 syllables ya, tak tak tak. Nah aku harus cari kata yang sama, tak 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 kayak gitu. Kayak gitu lumayan tricky bagian situ. Tambah lagi joke kan harus aman kan, gitu. Oke, sendiri jaga suara gimana kan dalam 2 hari? Ya ada cara sendiri nggak? Oh enggak sih. Enggak, untungnya tidak seprofesional penyanyi gitu ya. Yang biasanya minum air harus suhu normal, jilat-jilatin cincin. Tapi enggak sih, kalau aku enggak. Minum jahe gitu atau enggak terlalu banyak ngomong gitu? Enggak juga sih. Pernah nanya kayak ini gue harus jaga ini enggak, suara enggak? Terus kata voice coach enggak perlu kok, suara itu buat suara yang bagus-bagus aja gitu. Maksudnya suara saya jelek gitu. Enggak gitu, tapi itu buat yang penyanyi gitu. Kamu kan bukan penyanyi gitu.
waktu balik ke rumah sempat keliru pakai suara si Benny nggak? Enggak, tapi sempet bingung pas lagi take ketiga. Jadi yang tadi saya cerita itu pas balik lagi buat ngambil suara yang diganti-ganti lagi, kan itu berapa bulan ya? Itu kayak 2 atau 3 bulanan gitu. Terus sempet bingung kayak suara gini gimana ya nemuinnya ya kayak gitu. Oh berarti nggak sampai kebablasan ke rumah. Enggak tiba-tiba pulang terus ketemu istri tiba-tiba pek gitu. Ini kamu kan jadi karakter bebek, tapi kamu tuh sebenarnya orangnya suka sama binatang gitu nggak sih? Bisa memelihara apa? Oh. Hewan. Kalau biara sih dari kecil iya pernah apa ya, hamster mungkin, sampai hamsternya tiba-tiba ibunya makan bapaknya, aneh banget sekarang. Ya suka gitu kan, hamster suka gitu. Terus dulu sih kayak monyet, cencorang. Iya cencorang dulu suka diadu gitu sama temen taruh dalam botol kayak gitu. Nah, sebenarnya cencorang gara-gara itu sih, gara-gara ibu bilang kalau kamu masih ngompol, masukin cencorang di dalam puser ya gitu. Terus dimasukin cencorang dan nggak ngompol lagi. Itu informasi nggak betul sih, hapus aja. Dia pamungkas ngompol gitu. Nah terus apalagi ya, suka binatang sebenarnya, emang suka binatang. Jadi pengen memelihara bebek. Enggak juga, sebenarnya bebek tuh bukan suka ya, tapi lebih ke suka bebek tapi bukan buat dipelihara, buat dimakan. Ya tadi kan lu sempet lupa gitu kan, lupa beberapa bulan setelah itu lu tahu gimana cara keluar suara gitu, dan itu lu sendiri gimana akhirnya bisa lanjut lagi? Di ini lagi, jadi kayak disetem lagi kayak a gitu. Terus nanti pas diomongin, enggak beda nih, nuansa beda kayak gitu. Jadi itu malah yang kesulitannya itu yang pas di yang ketiganya itu, yang tag yang terakhirnya itu. Soalnya jangka waktunya lama. Kalau yang 1-2 itu cepet banget. Bahkan targetnya itu, kira ini kita bakal 3 atau 4 hari loh gitu. Tapi kamu 2 hari doang ya, kamu profesional sekali, hebat kamu ya. Sudah menikah lagi ya. Enggak. Iya, tapi targetnya 3 sampai 4 hari, tapi ternyata 2 hari gitu. Tapi sulit apa sih main stand komedi atau film dengan dubbing, sultannya lebih mana? Kesulitannya kalau sultan lebih sulit stand up ya. Karena kita yang bikin sendiri, kita yang ini sendiri, terus kalau nggak lucu di atas panggung juga kita yang nanggung sendiri gitu. Berkali-kali kalau nggak lucu tuh kayak pengen pensiun aja gitu. Tapi film juga sama sulitnya gitu. Film sulitnya adalah di take-nya itu, misalkan kalau syuting film itu katakanlah days-nya berapa, 28 hari, tapi sebelum itu persiapan kan 1 atau 2 bulan. Jadi total berapa, 3 bulan persiapan, ditunggu, tiba-tiba katakanlah 7 bulan kemudian filmnya tayang, terus penonton nggak suka atau jelek kayak gitu. Di Pamungkas nih goblok misalkan kayak gitu, kan juga sedih gitu. Nah kalau suara nih lebih enak nih, suara kan orang nggak tahu tahu ya Benny G Pamungkas ya, tapi setidaknya suara binatang ya, bingung juga sih yang ini, belum tahu sih karena ini pertama kali jadi dubber, jadi selalu penasaran dari dulu karena suka nonton film Disney, suka nonton animasi, hentai, jadi suka penasaran bagaimana dubber di belakang itu bekerja gitu. Terus kalau istri sendiri Kaget nggak? gimana pas ngambil job ini? Istri juga sirik, soalnya istri itu dia suka banget nontonin Disney, suka banget nontonin Aladdin, kalau dia sukanya tuh Aladdin. Tapi sempat kaget nggak pas waktu kamu ngomong aku dapat karakter suara bebek gitu? Hah? Bebek? Iya, apa gitu? Hah? Kamu jadi bebek? Gimana sih? Film apa sih? Animasi. Aku ini gini. Oh, enak banget gitu. Kalau suara bebek kan mungkin kita udah tahu sekilas kayak gimana, sampai observasi mendalam nggak sih, kira-kira mendalami suara bebek tuh kayak gimana? Saya sempat 1 sampai 2 minggu tidur sama bebek. Berbicara sama bebek. Kebablasan sih dalam observasinya itu, karena beberapa kali saya kalau ngelihat saus kecap saya ketakutan. Paling itu sih. Banyak nonton Donald Bebek gitu juga. Terus ya sempat kesel sih setiap ke Sensi ketemu Ducking gitu, kayak kesel sendiri gitu. Tapi jadi ketagihan nggak untuk dubber lagi untuk sana ke depan? Oh iya. Karena selain baru, tantangannya juga menarik gitu. Jadi gimana caranya kita
membuat suatu karakter itu hidup hanya lewat suara, sedangkan ketika aktor itu kan membuat karakter hidup itu tapi kan menggunakan semua elemen yang kita punya gitu. Jadi ini tertarik banget, sangat amat apa ya, enak sih juga, ini juga enak. Paling panas aja sih pas shoot, pas lagi dubbing itu panas aja, soalnya ruangan kan kecil tuh, terus gak boleh ada AC karena kalau ada suara AC itu masuk gitu. Lu belajar dari aktor lain gak sih, dari misalkan aktor luar negeri gimana cara mereka ngedubbing, lu belajar dari situ? Oh sempet lihat YouTube-nya si The Rock waktu dianya itu lagi ngedubbing Moana sih. Jadi aku menghabiskan waktu sekitar 1 hari ngelihat YouTube The Rock, lihat apa-apa gitu ketika dia dubbing dan tidak belajar apa-apa. Jadi kayak oh ternyata mereka juga datang terus mereka kayak oh ini karakter begini yaudah gitu. Jadi sama nggak ada kiat-kiat khususnya gitu.